Selamat malam, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sahabat-sahabat saya di Facebook, dimanapun Anda berada. Sebelum saya membawakan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami sudah siap mendengarkan Tuhan berfirman lewat hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dengan curahan Roh Kudus, dan urapan yang sama menjadi bagian seluruh sahabat-sahabat hamba-Mu, umat-umat Tuhan yang sudah siap mendengarkan pada saat ini. Ampuni Tuhan segala dosa kelemahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, shalom bagi kita semua. Selamat malam. Sampai bertemu lagi dengan saya, Pendeta Firman Simanjuntak, Mejuah-juah, dan juga Yahobu. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang saya bawakan pada malam ini berjudul Berhenti Mengeluh. Kalau kita membaca di dalam Filipi 4 ayat 4, ini sudah menjadi satu ayat yang biasa dan menjadi satu ayat favorit bagi siapapun juga. Dikatakan seperti ini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara-saudaraku, coba renungkan kata-kata berikut ini sebelum Anda mengeluh dalam berbagai hal yang terjadi di dalam kehidupan. Ada beberapa kata-kata berikut ini yang akan saudara-saudara dan saya renungkan sebelum Anda dan saya mencoba untuk mengeluhkan akan segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, pada malam ini, sebelum Anda mengatakan kata-kata yang kurang baik, sebelum Anda mengatakan kata-kata yang kurang membangun kepada orang lain, coba pikirkan dulu, saudara-saudaraku, pikirkan terlebih dahulu tentang seorang yang tidak dapat berbicara di sekeliling. Katakanlah dia bisu. Pada saat kita mencoba mengatakan sesuatu kata-kata yang tidak baik kepada teman-teman kita, kepada siapa saja, coba lihat sejenak. Pikirkan sejenak tentang orang-orang yang banyak di sekeliling kita yang tidak bisa berbicara. Maka untuk itu, saudara-saudaraku, pergunakan kata-kata kita untuk menguatkan orang lain, untuk memberi semangat kepada orang lain. Karena kata-kata itu adalah sebuah doa. Sebelum Anda mengeluh tentang cita rasa dari makanan yang Anda santap, apalagi di zaman COVID-19 ini, sebelum Anda mengeluh tentang rasa makanan yang Anda makan sekarang, yang kita makan, pernahkah Anda berpikir tentang seseorang yang tidak memiliki apa-apa untuk dimakan pada situasi di tengah-tengah COVID-19 seperti ini? Mungkin Anda mengeluh di rumah, aduh nggak enak, bosan ini aja, bosan, pagi telur, siang telur, malam juga telur. Mungkin Anda menggerutu ataupun mengatakan nggak enak, tetapi dikatakan coba dulu lihat. Lihat sekeliling kita, banyak orang sekarang tidak memiliki makanan apapun untuk dimakan. Sebelum Anda mengeluh tidak memiliki apa-apa, coba pikirkan, saudara-saudaraku, tentang orang yang sekarang sedang meminta-minta di jalanan. Sebelum mengeluh tentang tidak memiliki apa-apa, kita mungkin katakan, saya tidak punya apa-apa di zaman COVID seperti ini. Tapi pikirkan orang-orang yang ada di perempatan jalan, yang ada di lampu merah, saudara-saudaraku, yang sedang mengharapkan sesuatu, meminta-minta. Bagaimana tentang kehidupan mereka? Lebih lanjut, saudara-saudaraku, sebelum Anda mengeluh bahwa Anda merasa buruk, coba pikirkan tentang seorang yang berada pada tingkat yang paling terburuk di dalam kehidupannya.
Boleh-boleh saja Anda mengatakan, saya ini buruk, hidup saya ini, perjalanan kehidupan saya ini buruk. Tetapi coba saudara-saudaraku lihat, bandingkanlah dengan orang-orang di sekelilingmu. Dan lihat orang yang sedang berada sekarang di keterpurukan dan keadaan yang paling buruk, yang jauh lebih buruk daripada kehidupan Anda. Dan sebelum Anda mengeluh tentang suami Anda yang kurang ganteng, tentang istri Anda yang kurang cantik, mungkin Anda mengeluh, kurang bagus, kurang ganteng ini suami saya, kurang cantik ini istri saya. Sebelum Anda mengeluh seperti itu, lalu Anda mungkin sempat berencana atau berangan-angan untuk menukar tambahkan suami atau istri Anda seperti showroom ya, seperti dealer. Ada orang yang katakan, biarlah saya tukar tambah aja ini istri, atau saya tukar tambah saja suami ini, gak beres, gak cantik. Tetapi saudara-saudaraku, saat ini stop pemikiran yang seperti itu. Karena dalam pernikahan Kristiani, saudara-saudaraku, istilah tukar tambah suami atau istri itu tidak pernah diperkenankan, tidak dibolehkan. Karena pernikahan Kristen itu, saudara-saudaraku, haruslah dipertahankan sampai maliklik. Dipertahankan sampai maliklik, artinya pertahankan hingga oma opa. Dan hanya kematianlah yang bisa memisahkannya. Jadi jangan coba-coba berpikir, Anda lihat, waduh ganteng banget suaminya, cantik banget istrinya, lalu Anda terbayang-bayang, akan saya tukar tambahkan ini. Tidak pernah bisa. No. Pertahankan sampai maliklik. Pertahankan hingga opa oma. Dan hanya kematianlah yang bisa memisahkan. Itulah saudara-saudaraku. Pikirkanlah saudara-saudaraku, ya, sesuatu yang indah dalam kehidupan. Dan jika saudara-saudara berpikiran pada malam ini, sebelum Anda menggerutu tentang kehidupan Anda, pikirkanlah dulu tentang orang-orang yang meninggal terlalu cepat. Anda mungkin mencoba gelisah dengan kehidupanmu. Tapi coba pikirkan dengan orang-orang yang meninggal. Tiba-tiba ada yang meninggal karena stroke, ada yang meninggal karena serangan jantung, ada yang meninggal karena diabetes, ada yang meninggal karena disambar petir, ada yang meninggal karena disengat listrik, arus listrik. Apalagi saudara-saudaraku, jika mati karena corona, itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Sebelum Anda mengeluh tentang anak-anak Anda, pikirkanlah dulu tentang seseorang yang sangat ingin mempunyai anak tetapi dirinya tidak bisa. Maaf cakapnya, dia mandul, tidak bisa. Tapi Anda sudah punya anak. Tapi Anda menggerutu, mengeluh tentang anak-anakmu. Coba pikirkan di sekelilingmu. Banyak orang yang merengek-rengek pengen punya anak. Banyak juga orang bahkan harus mengeluarkan duit miliaran, saudara-saudaraku, hanya untuk mendapatkan anak. Banyak program sekarang ya, kami program dulu. Mau pengen punya anak, ada program bayi tabung. Segala macamnya, ada yang adopsi, dan lain-lain. Jadi tidak ada alasan untuk mengeluh sebenarnya, saudara-saudaraku. Maka untuk itu, saudara-saudaraku, marilah belajar dari sekitar kita, saudara-saudaraku. Dan sesekali belajarlah untuk melihat ke bawah. Jangan hanya tegang terus ke atas. Leher ini kalau ke atas juga terus sakit, saudara-saudaraku. Harus digerakkan juga ke bawah. Belajar melihat ke bawah. Jadi untuk itu jangan sembarangan mengeluh.
lihat ke bawah, lihatlah sekeliling kita. Itu mungkin bisa untuk menyadarkan kita. Sebelum Anda mengeluh tentang rumah Anda yang kotor karena pembantu saat ini tidak ada yang mengerjakannya karena situasi COVID-19, coba Anda pikirkan sekarang, banyak orang-orang yang tinggal di kolongan jembatan, mereka tidak memiliki rumah. Sekarang Anda hanya mengeluh, aduh gimana ini si bibi pembantu tidak ada. Karena mungkin karena COVID kan, jadi tidak bisa. Pembantu juga tidak bisa datang sembarangan. Tapi coba berpikir sejenak, lihatlah orang-orang di sekeliling kita. Banyak yang tidak punya rumah. Sebelum Anda mengeluh tentang jauhnya Anda menyetir mobil Anda untuk mencapai satu tujuan, sebelum Anda mengeluh, aduh saya udah letih, capek. Tapi coba pikirkan, dikatakan orang-orang yang tidak mempunyai motor. Motor juga tidak punya. Kalau di Medan, kereta tidak ada. Mobil juga tidak punya. Lalu mereka harus menggunakan GL, goyang lutut, jalan kaki untuk mencapai tujuan mereka. Berkilo-kilometer harus jalan kaki. Jadi saudara-saudaraku, Anda mengeluh, capek saya nyetir. Lihat mereka jalan kaki sejauh mungkin. Dan sebelum Anda mengeluh tentang pekerjaan Anda, coba pikirkan sekarang ini apa yang terjadi. PHK besar-besaran terjadi karena COVID-19. Lalu banyak orang yang merindukan, yang ingin mendapatkan pekerjaan sama seperti pekerjaan yang sudah Anda dapatkan. Jadi syukuri pekerjaanmu saat ini. Banyak orang sekarang kehilangan pekerjaannya. Bersukacitalah senantiasa. Bersyukurlah. Hari-hari ini jangan pergunakan untuk mengeluh, saudara-saudaraku. Sebelum Anda menunjukkan jari Anda untuk mempersalahkan orang lain, saudara-saudaraku, ingatlah firman Tuhan di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi termasuk kita, saudara-saudara kita semua tidak sempurna. Jadi buat apa menuding orang? Mau menghakimi orang? Menuduh orang? Mempersalahkan orang? Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Saudara-saudaraku, satu hal lagi. Anda tidak mencintai seseorang karena dia cantik. Anda tidak mencintai seseorang karena dia ganteng. Lalu bagaimana? Tetapi dikatakan di sini, mereka itu akan menjadi cantik, mereka itu akan menjadi tampan karena Anda sudah terlebih dahulu mencintai mereka. Bagi saudara-saudara yang mau memilih pasangan, mencari teman hidup, mencari jodoh, jangan lihat duluan, waduh gantengnya, wah ganteng, cakep, cantiknya. Bukan itu yang duluan, tapi lihatlah hatimu dulu. Kalau Anda sudah lebih dulu mencintai dia, walaupun itu tadi kurang ganteng, kurang cantik, akan kelihatan itu cantik banget, ganteng banget pada saat Anda sudah lebih dahulu mencintai mereka. Jadi kalau kurang sempurna dia, tapi karena Anda datang dengan rasa cinta yang sangat dalam, maka semuanya akan indah. Mereka akan menjadi cantik dan ganteng ketika Anda pertama sekali menilai mereka dengan rasa cinta. Saudara-saudaraku, apakah yang menjadi kesimpulan pada malam ini? Ketika Anda sedang sedih dalam kehidupan ini, ketika Anda sedang merasakan pahit, manisnya, getirnya dalam kehidupan ini, apalagi di zaman sekarang, ada kesusahan yang Anda lihat, yang Anda rasakan.
Tetapi saudara-saudaraku, cobalah untuk tersenyum dan cobalah untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena hingga pada saat ini, Anda dan saya juga masih diberi kesempatan hidup oleh karena kasih Kristus. Saudara-saudaraku, sekali lagi saya bacakan tadi ayat yang di depan, Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada malam ini. Biarlah ini menjadi satu kekuatan bagi kami Tuhan dalam menjalani akan kehidupan kami. Walaupun kami menjalani pahit manisnya kehidupan ini, biarlah kami tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan kami akan senantiasa bersyukur atas apa yang sudah kami miliki dan nikmat apa yang sudah kami rasakan yang Tuhan sudah berikan kepada masing-masing kami. Berkati rumah tangga kami masing-masing. Berkati Tuhan anak-anak kami. Dan berkatilah usaha tangan kami, pekerjaan kami masing-masing. Cukupkan kami Tuhan dalam kebutuhan kami sehari-hari. Khususnya Tuhan di tengah-tengah COVID-19 yang sedang berlangsung juga. Diberkatilah Tuhan sahabat-sahabat saya yang ada di Facebook, yang menyaksikan firman Tuhan, penyampaian khotbah ini melalui siaran langsung di Facebook. Berkati mereka di saat mereka menghadapi berbagai masalah. Ketika mereka ada penyakit ya Tuhan, di dalam nama Yesus hamba-Mu memohon sembuhkanlah mereka. Dan jauhkan kami semua dari penyakit dari virus COVID-19 ini. Juga berkatilah Tuhan orang tua kami yang sudah lansia. Berkati mereka dalam menikmati masa tua mereka. Dan berkati Tuhan usaha tangan kami masing-masing. Yang ada di ladang, di sawah, ataupun dimanapun usaha dari sahabat-sahabat hamba-Mu, tolong Tuhan memberkatinya. Agar melalui itu Tuhan, terpenuhilah segala kebutuhan mereka setiap hari. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai dari anak-Nya Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian, mulai dari malam ini sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam.